Kita menunggu ya, pengumuman hasil akhir keputusan final manual yang dilakukan oleh KPU, dan apapun hasilnya pasti akan mengeluarkan di Mahkamah Konstitusi. Tidak mungkin tidak, karena ada yang menang, ada yang kalah. Tapi persoalan kita sekarang bukan soal menang atau kalah. Persoalan kita adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Saya baru membaca satu tulisan dari Margaret Scott di New York Times yang mengatakan demokrasi kita itu disebut sebagai corrupted democracy. Nah, kita kan tidak mau demokrasi Indonesia disebut sebagai corrupted democracy. Nah, oleh sebab itu kami dari Paslon 03 pasti akan ke MK. Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi fakta, dengan ahli-ahli yang kita akan ajukan. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami, kepada semua pemohon untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semua argumentasinya. Karena kalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara menjadi mahkamah kalkulator, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Persoalan mereka mencoblos tanggal 14 Februari itu ditentukan pada masa kampanye. Apakah itu melalui intervensi kekuasaan, apakah melalui politisasi bansos, kriminalisasi terhadap kepala desa, itu semua mendikte pemilih, menuntun pemilih untuk memilih paslon yang ditentukan. Nah, inilah yang membuat saya cemas dan khawatir kalau melihat proses macam ini tidak dipersoalkan. Nah, saya sebagai deputi hukum dari Paslon 03 Ganjar itu ikut kampanye ke beberapa tempat. Nah, saya tidak pernah percaya bahwa kenapa Ganjar Mahfud itu tidak bisa menang di Bali. Karena itu stronghold-nya PDIP. Kenapa Ganjar kalah di Jawa Tengah? Kenapa Ganjar kalah di Sulawesi Utara? Itu unbelievable. NTT juga. Jadi buat saya, there is something wrong with the election. Ada yang salah dengan proses pemilihan. Nah, bukan kita menolak pemilihan umum, kita ingin memperbaiki dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan. Targetnya masuk ke MK kapan Pak? Langsung setelah malam kan kita setelah diumumkan kita ada waktu 3 hari, dan setelah itu kita akan menyiapkan ya, semuanya, dan mungkin tanggal 24 kita akan mendaftar Jadi di hari terakhir ya? di hari terakhir. Setelah itu kan kita akan tunggu panggilan dari MK kapan sidangnya, dan mungkin tanggal 24 kita punya ahli ada 10 saat mulai kami. Termasuk yang Kapolda Kapolda saya nggak mau menyebutkan siapa ya, tapi yang saya kecewa adalah Kapolri melarang Kapolda untuk itu. Berarti memang benar ada Kapolda yang sebenarnya. Saya nggak mau menyebut. Tapi kita punya saksi cukup banyak, kita akan seleksi. Kalau untuk bukti sudah seberapa siap Pak? Udah banyak. Pak Todo, kalau proses pengumpulan saksi dan bukti itu gimana? Karena Pak Dedi hari ini bilang menyebut bahwa tim hukum kesulitan mengumpulkan saksi-saksi itu. Oh, enggak juga sih. Kita punya saksi, tapi banyak juga saksi yang ketakutan. Tapi kan kita tentu nggak bisa mendapatkan semua saksi yang kita minta. Banyak yang ketakutan, tidak berani, padahal mereka menyaksikan dan mereka mengawal. Takut kenapa Pak Todo? Nah, ini yang saya nggak takut kenapa. Tapi pasti ada aura kekuasaan yang di atas itu juga hebat ya. Termasuk Ada saksi yang monster mungkin, ya. termasuk saksi yang Kapolda. Saya nggak bicara mengenai saksi Kapolda. Ya. Tapi Kapolri berarti melarang ya Pak? Oh, itu nanti kita lihat di materi. Kalau berarti tidak jadi sesuai pengumuman dari KPU, kira-kira akan konversi di mana dan jam berapa Pak? Kita belum tahu akan ada konferensi hari ini, tapi besok kita rencanakan akan ada. Di mana Pak? Mungkin di sini. Jam? Mungkin jam 10 atau jam 4 mungkin ya, nanti akan. Ya, oke, Terima makasih ya. kasih.